Pemirsa, video mesum yang melibatkan pasangan remaja kembali viral di media sosial. Ironisnya, keduanya masih berstatus pelajar di salah satu sekolah di Serang, Banten. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menghimbau masyarakat tidak menyebarluaskan video tersebut. Pasalnya, selain mengganggu mental pelaku, perbuatan tidak terpuji tersebut juga dikhawatirkan akan ditiru. Lalu bagaimana pemulihan kondisi mental pelaku dan apakah ini bukti lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Nusantara Siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kita dalam Dialog Nusantara Siang melalui sambungan Zoom, Komisioner KPAI Retno Listiarti. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Kabar baik, Ibu. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih, Bu, sudah bergabung bersama kita di Nusantara TV, Bu. Ya, sama-sama. Bu Retno, terkait dengan pasangan anak di bawah umur yang kemarin kembali viral di media sosial, apa tanggapan KPAI soal video mesum remaja yang viral di media sosial tersebut, Bu Retno? Ya, tentu yang pertama KPAI menyampaikan keprihatinan ya. Kasus-kasus semacam ini kemudian terjadi kan diantaranya karena lemahnya pengawasan dari orang tua ya, dan bagaimana kemudian lingkungan juga melakukan edukasi ya terhadap kesehatan reproduksi, terhadap pendidikan seksual gitu ya. Pendidikan seksual kan tidak hanya terkait dengan hubungan seks atau hubungan intim, tetapi bahwa mendidik anak-anak ini untuk bagaimana menjaga dirinya, kemudian termasuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan seksual tadi. Jadi kalau kemudian dia sudah mulai pacaran gitu ya, jatuh cinta dengan lawan jenisnya pada usia yang masih remaja, dia tetap bisa menjaga diri gitu ya, menjaga agar tubuhnya gitu ya, kesehatan reproduksinya itu akan terus tumbuh sesuai dengan usianya gitu ya. Itu yang memang penting ya. Keprihatinan yang kedua, sebenarnya ini viral ya, meluas. Ini namanya udah viral, meluas seperti itu, umumnya ya satu saat anak itu akan juga ngelihat gitu video itu, atau dia kalau punya anaknya juga bisa saja melihat gitu ya. Dan ini makanya kami meminta untuk berhenti untuk di-share ya, berhenti, dan bagi yang sudah yang menerima cukup di kita, ayo kita hentikan video-video semacam ini agar tidak ditiru ya oleh banyak orang dan juga tidak memiliki efek psikologi pada si anak ini maupun kelak keluarganya dia mungkin ya, anak-anaknya dia, karena biasa kalau di media sosial kan tiba-tiba ada video yang sebenarnya sudah beredar 10 tahun lalu, kan itu yang kita hindari ya, melindungi anak-anak dari efek yang sebenarnya secara psikologi pasti mengganggu tumbuh kembangnya. Baik, ini Bu Retno, setahun sudah siswa tidak bersekolah lantaran pandemi. Apakah ini mengubah pola pikir siswa, Bu Retno? Nah, sebenarnya gini ya, ketika pandemi ini kan sesungguhnya anak belajar dari rumah gitu ya. Artinya tidak ada libur sebenarnya gitu. Tapi barangkali anak-anak ini mengalami kesulitan. Kesulitan itu misalnya saja adalah terkait dengan alat daring misalnya. Ya, dia tidak punya alat daring, atau karena sinyal ya, atau karena kuota, meskipun sudah ada bantuan kuota. Nah, yang kedua kan terkait pengasuhan. Jadi kalau belajar dari rumah ini sangat bergantung pada kedua orang tua. Nah, apakah ayah dan ibu melakukan bimbingan kepada anak-anaknya, melakukan pengawasan kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang penting ya, diperlukan memang peran orang tua ya, itu sangat besar ketika kondisi belajar dari rumah. Nah, ini bagaimana mereka punya aturan main tentang penggunaan gadget misalnya gitu ya. Kemudian punya aturan main tentang bagaimana ini pandemi, jadi jangan keluar. Kalau kita lihat video itu kan terjadi di luar rumah, anaknya menggunakan sepeda motor gitu ya, dan itu di tempat umum, sehingga ada yang merekam dan viral lah video ini. Nah, ini kan harus ada edukasi dari orang tua gitu ya untuk hal-hal semacam ini. Memang kesalahan anak nggak pernah berdiri sendiri ya. Kesalahan anak itu pasti ada kontribusi orang dewasa di sekitarnya yang abai sehingga anak melakukan ini. Baik, Bu Retno, tadi disampaikan bahwa lemahnya pengawasan orang tua sehingga kasus ini kemudian menjadi terjadi. Lalu seperti apa seharusnya, Bu Retno, peran orang tua dalam hal ini, Bu?
Ya, pertama soal edukasi ya. Sebenarnya memang edukasi anak-anak gitu ya, tentang pendidikan tadi ya, pendidikan kita mungkin menyebutnya pendidikan seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi gitu ya. Kalau di tempat umum aja melakukan itu, nanti kalau ada kesempatan berdua tidak dilihat orang lain kan lebih berbahaya lagi. Nah, ini penting bahwa anak remaja itu harus dikasih tahu terutama perempuan bahwa tubuhnya di usia yang masih sekarang ini masih usia anak ya, 0-18 tahun kan anak itu sangat rentan gitu ya, jika dia melakukan hubungan seksual itu sebenarnya belum siap. Nah, ketidaksiapan secara tubuh ya, secara biologis, secara fisiknya itu bisa berbahaya kalau dipaksakan. Kedua, kehamilan ya, kalau misalnya terjadi kehamilan yang paling rugi itu kan perempuan dalam hal ini. Dan ketika kehamilan itu terjadi, tubuhnya juga belum siap mengandung. Sementara anaknya yang dikandung, janin itu rebutan nutrisi dengan ibunya, karena ibunya juga masih anak, masih dalam bentuk tumbuh. Akhirnya anak yang dilahirkan kan tidak sesehat anak-anak yang dikandung oleh ibu yang bukan berusia anak. Nah, ketika dia nanti melahirkan, dalam data Indonesia, anak-anak yang melahirkan pada usia remaja, itu banyak yang meninggal saat melahirkan. Dan kalaupun ibunya selamat, anak yang dilahirkan meninggal. Angkanya di Indonesia yang tertinggi adalah anak bayi meninggal itu sebelum 1 tahun, itu ibunya rata-rata masih berusia remaja. Nah, ini kan penting diberikan kepada anak-anak. Yang kedua adalah terkait misalnya dengan rehabilitasi atau kami menyebutnya sebenarnya rehabilitasi psikologi. KPAI memang tidak punya kewenangan ini, tapi kami memiliki kewenangan untuk mendorong P2, TP2A di daerah setempat, gitu ya, tempat anak ini, atau puskesmas yang memiliki psikolog anak untuk membantu ini. Nah, membantu pemulihan ini termasuk melibatkan orang tua. Jadi jangan kemudian menyalah-nyalahkan anak, tapi bagaimana anak dengan orang tua itu belajar dari kesalahan ini, sehingga pengasuhannya bisa lebih positif dan bisa lebih baik. Baik, Bu Retno, tadi selain lemahnya pengasuhan orang tua, kemudian juga lemahnya edukasi seksual. Lantas ini sebenarnya seperti apa, Bu, bentuk pemberian edukasi seksual yang harusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak, Bu? Ya, sebenarnya dari kecil ya. Kalau saya mengartikan misalnya anak yang si kecil itu suka kita mandiin kan. Pada saat kita mandiin itu, kita kasih tahu anak kita laki maupun perempuan bahwa ada bagian di tubuhnya yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Kalau dilihat dan disentuh, maka kita harus berani menolak atau bicara, ngadu ke mama. Itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun, kecuali dirinya pokoknya. Ya, jadi bisa lihat, bisa megang hanyalah dirinya. Nah, bagian itu di mana? Ya, bagian kalau kita berenang, bagian itu ditutup. Nah, dengan demikian kan anak dari kecil udah tahu. Jadi kalau bagian ini bilang sama mama, siapapun yang melakukan, termasuk orang terdekat di keluarganya, termasuk gurunya barangkali. Nah, itu penting diberikan sejak dini. Yang kedua adalah soal pelukan. Bahwa pelukan sayang dengan pelukan nakal itu harus dibedakan. Pelukan sayang adalah seperti mama memeluk kamu misalnya. Tapi kalau pelukan nakal adalah dia akan memegang bagian yang sebenarnya harus kita tutupi, atau bagian yang sebenarnya itu hanya bisa kita yang nyentuh dan melihat gitu. Nah, ini harus anak-anak itu harus diajarkan dari awal. Itu ketika dia masih kecil. Ketika dia mulai mengenal lawan jenis, maka pendidikan seksual yang harus kita lakukan adalah anatomi tubuhnya. Bahwa tubuhnya itu belum bisa, belum siap untuk melakukan aktivitas seksual. Yang kedua adalah untuk hamil. Dan apa bahayanya? Itu penting. Kalau di Eropa ya, ada satu negara tuh ngajarin anak-anak itu adalah 1 hari di mata pelajaran biologi, itu anak tuh harus membawa perut. Jadi itu perut beratnya 9 kilo. Itu diikat pada pinggang, itu baik laki-laki maupun perempuan. Anak murid laki-laki maupun murid perempuan. Dan selama aktivitas belajar hari itu 8 jam, mereka nggak boleh ngelepas. Ke kamar mandi pun nggak boleh ngelepas gitu, ke toilet. Jadi terus membawa perut itu. Perut itu 9 kilo, itu mengibaratkan kehamilan. Jadi kalau hamil 9 bulan, bayangkan baru 8 jam aja udah capek banget pinggang. Udah lelah dan nggak bisa beraktivitas maksimal. Nah, itu sekaligus ngedidik. Jadi anak-anak tuh dididik langsung. Nggak enak kan hamil? Gitu loh. Kamu 8 jam aja bawa perut berat, apalagi orang hamil bawa perut 9 bulan. Nah, itu adalah proses juga bagian dari edukasi. Baik, Bu Retno. Baik.
Bu Retno, dewasa ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, entah itu anak sebagai korban atau anak sebagai pelaku. Salah satu yang menjadi pemicu kejahatan ini apa, Ibu? Tapi jangan dijawab dulu, Ibu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Oke.